Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di materi kontrak drafting ya, ataupun perancangan kontrak. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah ujian, itu yang akan kita lihat di materi kali ini, apakah memang berbeda atau sama ya, baik dari dasar hukumnya maupun bahasa kebiasaan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum sehari-hari. Kontrak drafting ya, sebenarnya sebelum kita bicara masalah kontrak drafting, ada baiknya kita mengerti dulu apa itu kontrak. Kontrak sebenarnya dari bahasa Inggris ya, yang dimana apabila kita menerjemahkannya, maka bahasa kontrak sama dengan sebenarnya perjanjian, tetapi kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Itu berdasarkan pengertian dari Prof. Subekti, di mana dasar yuridisnya adalah hukum perjanjian. Jadi kontrak sendiri itu dasar yuridisnya adalah hukum perjanjian, di mana hukum perjanjian menganut sistem terbuka di dalam klausul dalam para pihak di dalam menyusun suatu kontrak. Maka ketika kita berbicara tentang kontrak drafting atau menyusun kontrak ataupun perancangan kontrak, maka kita akan melihat dari tiga bahasa. Yang pertama rancangan, yaitu segala sesuatu yang direncanakan. Jadi sebelum kita menyusun, kita harus merencanakan apa sebenarnya klausul-klausul yang masuk di dalam kontrak, siapa subjek hukumnya, siapa objek hukumnya, bagaimana premis ya, ataupun kondisi-kondisi tertentu yang terjadi dalam kontrak, mendefinisikan suatu objek. Setelah itu baru kita merancang, mengatur, merencanakan segala sesuatunya ya. Setelah itu kita masuk di dalam prosesnya, yaitu proses atau cara merancang kontrak itu. Kemudian setelah itu kita masuk di dalam ruang lingkup bagaimana kontrak sebenarnya ya. Maka kita bisa lihat bahwa kontrak dan perjanjian sebenarnya berbeda. Kontrak dikhususkan untuk perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian bisa dilakukan secara tertulis, tersirat ataupun lisan, oral, kemudian isyarat ya. Sama dengan lelang, kita tinggal berisyarat mengangkat tangan, itu juga sebenarnya suatu perjanjian, konsensus, persetujuan. Kemudian diam-diam, contoh implied consent di dalam hukum kesehatan, di mana perjanjian adalah suatu peristiwa. Jadi kalau kita bicara kontrak, kita pastinya berbicara perjanjian, di mana pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa mana seorang berjanji kepada seorang atau lebih, di mana suatu orang lebih itu saling berjanji dan melaksanakan sesuatu hal yang diatur di dalam KUH Perdata ya, pasal 1313 KUH Perdata. Oke, dan kontrak biasanya sering dilakukan di dalam hal bisnis ya, ruang lingkup bisnis. Jadi perjanjian dalam ruang lingkup hukum, bahasa perjanjian, tetapi bahasa kontrak selalu dalam ruang lingkup bisnis ataupun harta kekayaan. Di dalam video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan terkait dengan surat dan bagaimana surat itu didefinisikan sebagai suatu akta, dan bagaimana akta didefinisikan sebagai suatu akta otentik ya. Silakan Anda lihat di video ini ya, terkait dengan itu. Baik, yang saya ingin jelaskan bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat, yang sudah ditentukan oleh undang-undang ya. Jadi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, di mana akta itu dibuat. Jadi misalnya seorang camat ya membuat suatu akta ya, camat Mariso ya, membuat suatu akta, maka ya dia berwenang untuk membuat akta di dalam wilayahnya, daerah kerjanya. Tidak boleh dia membuat suatu akta untuk daerah kerja orang lain. Misalnya camat Mariso atau camat wilayah barat membuat akta untuk camat wilayah timur, itu tidak boleh, harus sesuai dengan wilayah kerja dan tugas fungsi pokok jabatannya berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan teknis terkait itu. Oleh karenanya akta otentik adalah akta yang dibuat berdasarkan undang-undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang ya, layaknya notaris, camat ya, pejabat-pejabat Kementerian Agama ya, kemudian banyak lagi
di mana akta tersebut dibuat. Jadi tergantung wilayah kerja, seperti saya bilang tadi. Misalnya wilayah kerjanya di Makassar, tidak boleh membuat di Tarakan. Wilayah provinsi Sulawesi Selatan tidak boleh membuat di Sulawesi Barat, ataupun Kalimantan Utara tidak boleh buat di Kalimantan Barat. Kemudian, bagaimana pembuktian akta otentik itu? Tentunya akta otentik adalah pembuktian yang sempurna secara lahiriahnya, ya. Jadi akta otentik itu secara lahiriah pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan tentang apa yang termuat di dalamnya secara substansi, ya, secara lahiriah materi. Maka cukuplah akta otentik itu menjadi bukti bahwa peristiwa hukum benar terjadi, di mana pembuktian material, pembuktian mengenai kebenaran isi akta dianggap benar adanya. Jadi orang yang ingin membuktikan ketidakbenaran dalam akta otentik, ya, maka yang tergugatlah yang menggugat harus membuktikan hal itu, bukan yang tergugat, karena dia dilindungi, ya, memiliki kekuatan pembuktian lahiriah benar bahwa akta itu apapun yang terjadi di dalamnya adalah benar adanya. Pembuktian formil yaitu mengenai kebenaran akta, tanda tangan di dalamnya, identitas dan tempat di mana akta tersebut dibuat benar, ya. Jadi itulah kelebihan-kelebihan dari suatu kontrak ataupun perjanjian secara tertulis dalam dunia bisnis yang dibuat, ya, dengan menggunakan akta otentik. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan akta otentik dan perjanjian serta kontrak di dalamnya. Saya harap dapat bermanfaat bagi Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.